kasih atas kesempatannya. Saya Adinda Sukmariani dengan NIM 2018-210467 dari kelompok 8 akan menganalisis saham perusahaan dari Bank BCA. Jadi yang pertama, Bank BCA itu merupakan termasuk di dalam growth company. Mengapa? Dikarenakan yang pertama, laba bersih tiap tahunnya itu semakin meningkat. Yang kedua, harga saham itu relatif meningkat. Yang ketiga, laba bersih per saham tiap tahun meningkat. Dan yang terakhir itu yang keempat, pendapatan yang semakin meningkat tiap tahun. Pertama, saya akan menjelaskan mengenai analisis fundamental. Analisis fundamental itu terdiri dari 6 poin. Yang pertama ada earning per share. Earning per share ini digunakan untuk mengetahui peningkatan laba tiap tahunnya dari suatu. Nah, yang kedua itu ada PER. PER yaitu price earning ratio. Price earning ratio itu digunakan untuk mengetahui harga saham dari suatu perusahaan. Lalu yang ketiga ada EPS growth. EPS growth itu digunakan untuk mengetahui pertumbuhan laba bersih dari suatu perusahaan. Apabila EPS growth-nya itu dari tahun ke tahun itu semakin meningkat, berarti menandakan perusahaan itu kondisinya baik dalam laba bersihnya. Lalu yang keempat ada PER growth. PER growth itu price earning ratio growth. Jadi menjelaskan mengenai pertumbuhan dari harga saham dari perusahaan tersebut. Apabila per growth-nya itu semakin tahun semakin menurun, berarti itu digolongkan baik karena harga saham dari perusahaan tersebut itu semakin murah. Lalu yang keempat ada DPS. DPS yaitu dividen per share. Dividen per share itu digunakan untuk mengetahui bagaimana sih analisis dari dividen saham suatu perusahaan tersebut. Dan yang keenam ada dividen yield dan dividen cover. Dividen yield di sini itu digunakan untuk tingkat keuntungan yang diharapkan atas investasi bila saham dibeli pada harga pasar saat ini. Sedangkan dividen cover itu suatu indikator kemampuan perusahaan membayar dividen di masa yang akan datang. Nah, selanjutnya di sini saya memberi contoh transaksi dari Bank BCA. Pada saat saya membeli saham Bank BCA itu seharga 28.875. Lalu pada saat saya menjualnya itu di harga Rp29.025. Dari transaksi tersebut saya mendapatkan keuntungan sebesar 150.000. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengapa saya membeli saham dari Bank BCA. Nah, di sini bisa kita lihat analisis dari earning per share-nya. Dari earning per share-nya sendiri dari tahun 2018 ke 2019 itu meningkat dan menunjukkan bahwa laba bersihnya itu bagus karena mengalami peningkatan. Tetapi untuk EPS growth-nya itu menurut saya kurang baik dikarenakan dari 2018 ke 2019 itu menurun sebesar, saya bisa lihat di analisis price to earning yang biasa kita sebut PER. PER di tahun 2018 dan 2019 itu semakin menurun, berarti itu menandakan bahwa harga pasar saham tersebut itu semakin murah. Lalu di PER growth 2018 dan 2019 juga mengalami penurunan. Berarti segi analisis dividen yield dan dividen cover. Dividen yield 2018 dan 2019 itu semakin meningkat. Nah, apabila dividen yield itu semakin meningkat, berarti dividen yield dari perusahaan BCA itu kurang baik. Dividen cover dari Bank BCA pun itu seharusnya dividen covernya itu naik, tetapi dividen cover di Bank BCA pada tahun 2018 dan 2019 itu turun. Jadi menandakan dividen covernya itu kurang baik. Jadi kesimpulannya saham dari Bank BCA itu masih layak dibeli dikarenakan 7 item analisis fundamental itu masih banyak di kolom yang hijau.
yaitu earning per share, price to earning ratio, dan per crowd. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai analisis teknikal dari Bank BCA. Jadi analisis teknikal itu digunakan untuk mengetahui sinyal jual dan sinyal beli dari saham yang kita pilih. Pertama-tama saya akan menjelaskan mengenai Bollinger Band dari saham Bank BCA. Jadi saya membeli saham Bank BCA itu pada tanggal 27 Oktober 2020 dan menjualnya pada tanggal 2 November 2020. Nah, sinyal beli itu kan berbentuk bila harga memotong ke atas batas bawah. Itu yang bisa rekan-rekan lihat, saya sudah memberi pin di sinyal beli. Lalu yang sinyal jual itu kan berbentuk bila harga memotong ke bawah batas atas. Nah, saya juga sudah memberi tanda sinyal jual dari Bank BCA yang sudah saya berikutnya ada moving average, convergent, divergent atau yang biasa kita sebut dengan MACD. Jadi MACD itu sinyal belinya bila MA pendek memotong ke atas MA panjang di bawah garis nol. Nah, sinyal belinya itu yang ada garis birunya, lalu yang sudah saya beri pin dan saya tulis sinyal beli. Lalu sinyal jual itu bila MA pendek memotong ke bawah MA panjang di atas garis nol, dan sudah saya beri tanda sinyal jual itu dengan pin merah dan di garis yang berwarna merah. Relative Strength Index atau yang biasa kita sebut RSI. Jadi di RSI itu sinyal beli itu bila garis RSI itu memotong ke atas batas bawah 30, sedangkan sinyal jual itu bila garis RSI memotong ke bawah batas atas 70. Nah, bisa rekan-rekan lihat di grafik RSI itu saya beri garis yang berwarna hijau toska, itu menandakan garis yang bawah itu 30, sedangkan yang atas itu 70, berada di batas 70. Nah, sinyal belinya itu yang berada di bawah garis 30, sedangkan sinyal jualnya itu yang berada di atas garis 70. Stochastic oscillator. Nah, di stochastic oscillator itu sinyal beli itu bila garis harga memotong ke atas batas bawah 20, sedangkan sinyal jual bila garis harga itu memotong ke bawah batas atas 80. Bisa rekan-rekan lihat yang sudah saya beri tanda itu ada di bawah garis, itu merupakan sinyal beli dari saham BCA, sedangkan yang ada di garis atas bahkan sinyal jual dari saham Bank BCA. Sekian analisis dari saya, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya. Saya Mirayu Ramadhania, NIM 2018-210-469. Di sini saya akan menjelaskan tentang saham PT Industri Jamu dan Farmasi Sido Muncul Tbk atau Sido. Di sini saya akan menjelaskan tentang analisis fundamental. Analisis fundamental adalah turunan dari analisis industri yang juga dapat disebut dengan analisis perusahaan. Analisis fundamental ini berguna untuk mengkaji dan menganalisis data-data keuangan perusahaan secara individu dalam masing-masing perusahaan. Kemudian ada contoh transaksi pada saham Sido. Yang pertama itu terdapat harga beli saham pada PT Sido ini seharga Rp805 per lembar saham dengan totalnya Rp16.100. Harga jual saham Sido seharga Rp830 per lembar saham dengan total Rp16.000 dan laba sebesar Rp500. Kemudian di sini saya akan menjelaskan tentang alat analisis fundamental yang EPS. Jadi saya mendapatkan data tahunan ini dari web IDX pada PT Sido. Pada tahun 2018 EPS nya yaitu Rp44,26, sedangkan pada tahun 2019 sebesar Rp53,85. EPS growth-nya pada tahun 2018 sebesar 23% dan pada tahun 2019 sebesar 22%. Cara perhitungan EPS growth yakni EPS sekarang dikurangi EPS sebelumnya, kemudian dibagi EPS sebelumnya dikalikan 100%. Kemudian di sini saya akan menjelaskan tentang alat analisis fundamental yang pair, yaitu pada 2018
PT SIDO melakukan 19 kali. Dan pada tahun 2019, PT SIDO ini melakukan 23 kali. Pada perhitungan perkrutnya, PT SIDO ini melakukan sebanyak 83% pada tahun 2018, sedangkan pada tahun 2019 melakukan sebanyak 104,54%. Cara perhitungan perkrutnya yaitu per dibagi dengan EPS krut dan hasilnya menjadi persen. Di sini saya akan menjelaskan tentang dividen yield. Dividen yield pada tahun 2018 sebesar 5% dan pada tahun 2019 sebesar 4%. Jadi cara perhitungannya yaitu dividen yield sama dengan DPS dibagi harga sahamnya. Kemudian ada dividen cover. Dividen cover pada tahun 2018 melakukan sebanyak 1 kali dan sedangkan pada tahun 2019 melakukan sebanyak 1,10 kali. Cara perhitungannya yaitu pada dividen cover ini sama dengan EPS dibagi DPS. Kemudian di sini saya akan menjelaskan tentang checklist financial strength pada PT Industri Jamu dan Farmasi SIDO Muncul, yaitu pada earning per share atau EPS terdapat pada kolom hijau yaitu layak untuk dijual. Kemudian pada price to earning ratio atau PER itu terdapat pada kolom merah yaitu layak untuk dibeli. Sedangkan earning per share growth ratio-nya itu terdapat pada kolom merah yaitu layak untuk dibeli. Kemudian ada price earning growth rate-nya terdapat pada kolom hijau yaitu layak untuk dijual. Kemudian dividen per share yield dan covernya terdapat pada kolom hijau yaitu layak untuk dijual. Selanjutnya yaitu saya akan menjelaskan tentang analisis teknikal. Analisis teknikal atau biasanya dikenal juga dengan analisis visual atau chartis biasanya melihat harga, volume, dan indikator psikologis dari waktu ke waktu. Analisis teknikal ini melihat tren dan pola dalam data pasar historis yang mengindikasikan pergerakan harga di masa datang. Analisis teknikal ini berusaha memproyeksi harga saham di masa datang dengan menggunakan data perdagangan. Selanjutnya yaitu di sini saya akan menjelaskan tentang pulling band, yaitu yang di sisi sebelah kiri itu ada sinyal beli. Jadi saya melakukan transaksi pada tanggal 27 Oktober 2020. Yang dilingkari itu sinyal beli. Kemudian ada sinyal jual, yaitu saya menjual sahamnya pada tanggal 6 November 2020. Selanjutnya itu ada diagram moving average konvergensi divergensi, yaitu terdapat sinyal beli. Ada yang saya lingkari di situ, yaitu melakukan transaksi pada 27 Oktober 2020. Kemudian ada sinyal jual, yaitu saya menjual saham pada tanggal 6 November 2020. Kemudian ada relative strength index pada sinyal jual, yaitu sebesar 58,4877. Kemudian terhadap sinyal belinya itu sebesar 65,6050. Selanjutnya yaitu ada diagram stochastic oscillator. Terdapat sinyal beli yaitu sebesar 57,8865. Kemudian terdapat sinyal jualnya yaitu sebesar 60.000. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada salah-salah kata, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Sukma Wijayanti, NIM 2018210516. Di sini saya akan menjelaskan tentang analisis fundamental dan juga analisis teknikal dari perusahaan gas negara TBK. Untuk yang pertama di sini ada tabel EPS. Dari data yang ada menunjukkan bahwa EPS tahun 2019 lebih tinggi daripada tahun 2018. Hal ini menunjukkan EPS meningkat, yang artinya laba perusahaan meningkat sehingga investor dapat mengharapkan laba yang lebih besar.
Lalu yang kedua ada price to earning ratio atau PER. PER pada tahun 2019 menunjukkan angka yang lebih besar, yaitu 14,35 kali daripada tahun 2018, yaitu 11,84. Artinya tidak baik, karena rasio meningkat dan harga pasar naik lebih cepat karena ekspektasi investor dan mungkin dipandang mahal oleh beberapa investor. Yang nomor 4 yaitu ada PER GR. Dari data yang ada, PER GR mengalami peningkatan, yaitu sebesar 47,83. Hal ini dapat diartikan bahwa saham tidak layak untuk dibeli. Lalu yang keenam ada dividend yield. Dari data yang ada ditunjukkan bahwasanya dividend yield pada tahun 2019 lebih tinggi dibandingkan dengan dividend yield tahun 2018. Yang ketiga yaitu ada EPS GR. Dari data ini menunjukkan bahwa EPS GR tahun 2019 lebih tinggi dibanding tahun 2018. Hal ini menunjukkan hal yang baik karena harga saham diproyeksikan akan mengalami peningkatan harga di masa yang akan datang. Lalu yang kelima, di sini ada dividen per share, di mana tahun 2019 dividen per share ini lebih tinggi dibandingkan 2018. Selanjutnya yaitu nomor 7, dividen cover. Di sini menunjukkan bahwasanya dividen cover 2019 lebih tinggi dibandingkan dengan dividen cover 2000. Di sini ada analisis teknikal. Yang pertama ada dua grafik Bollinger Band, di mana dapat dikatakan sinyal beli karena harga saham memotong ke atas batas bawah. Dan untuk sinyal jual bisa dikatakan seperti itu apabila harga saham memotong ke bawah batas atas. Lalu untuk slide selanjutnya yaitu ada grafik MACD. Dikatakan sinyal beli apabila MA pendek memotong ke atas panjang di bawah garis 0. Dan dikatakan jual apabila MA pendek memotong ke bawah MA panjang di atas garis 0. Sekian presentasi dari saya, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Terima kasih atas kesempatannya. Nama saya Nur Laila Jamila dengan NIM 2018210486. Saya akan mempresentasikan analisis saham perusahaan yaitu Bank BRI. BRI ini merupakan perusahaan growth company. Ialah perusahaan yang memiliki rata-rata pertumbuhan laba dan pendapatan yang stabil. Berikut merupakan contoh transaksi dari Bank BRI. Harga beli saham BRI seharga Rp3.943 per lembar dengan total Rp2.365.800. Sedangkan untuk harga jual saham BRI seharga Rp4.320 per lembar saham dengan total Rp2.592.000 dengan laba bersih sebesar Rp226.200. Slide selanjutnya yaitu IPS. Pada tahun 2018 sekitar 264,66, sedangkan pada tahun 2019 280. Yang artinya IPS perusahaan pada tahun 2018 ke 2019 mengalami peningkatan. Yaitu perusahaan ini semakin baik dikarenakan laba perusahaan meningkat dan perusahaan dapat dikatakan bertumbuh. Selanjutnya yaitu IPS Growth. Pada tahun 2018 IPS sekarangnya 264,66, sedangkan pada tahun 2019 IPS sekarangnya 280. Untuk IPS sebelumnya pada tahun 2018 236,93. Untuk 2019 264,66. Dan untuk IPS growth pada tahun 2018 menjadi 11,70% dan untuk 2019 menjadi 5,80%. Selanjutnya yaitu PER. Pada tahun 2018 13,82, pada tahun 2019 15,71 kali. Artinya, semakin tinggi PER berarti harga saham semakin mahal karena diperlukan waktu yang panjang bagi investor untuk balik modal. Selanjutnya yaitu PER growth. Pada tahun 2018 PER-nya
1,18, sedangkan pada tahun 2019 per growth-nya 2,70. Slide selanjutnya yaitu DPS. Pada tahun 2018 sekitar 132,17, sedangkan pada tahun 2019 sekitar 168,1. Artinya, pada tahun 2019 saham BRI ini mempunyai tanggungan sebesar Rp168,1 yang harus dibayarkan. Jumlah aktual yang diterima pemegang saham mengalami penurunan karena tahun 2018 hanya mempunyai tanggungan sebesar Rp132,17. Berikutnya yaitu dividen yield. Pada tahun 2018 sekitar 3,61%, sedangkan pada tahun 2019 3,82%. Artinya, dividen yield yang tinggi menunjukkan adanya potensi passive income yang menarik dari saham yang dimiliki oleh investor. Selanjutnya yaitu dividen cover. Pada tahun 2018, dividen cover 2 kali, sedangkan 2019 dividen covernya 1,66 kali. Artinya, berdasarkan perhitungan rasio dividen cover PT Bank Rakyat Indonesia (TBK) pada tahun 2019 mengalami penurunan. Slide selanjutnya yaitu kesimpulan. Dari analisis tersebut dapat dikatakan bahwa saham BRI ini masih layak untuk dibeli. Selanjutnya yaitu analisis teknikal. Pada lagging indikator Bollinger ini dapat dikatakan sinyal beli bila harga memotong ke atas bawah. Selanjutnya dikatakan sinyal jual apabila harga memotong ke bawah batas atas. Slide selanjutnya yaitu Relative Strength Index. Pada Relative Strength Index ini dikatakan sinyal beli apabila garis RSI memotong ke atas batas bawah, sedangkan dikatakan sinyal jual apabila garis Relative Strength Index memotong ke bawah batas atas. Slide selanjutnya yaitu pada lagging indikator Moving Average Convergence Divergence dikatakan sinyal beli jika MA pendek memotong ke atas MA panjang di bawah garis 0, sedangkan dikatakan sinyal jual apabila MA pendek memotong ke bawah MA panjang di atas garis 0. Slide yang terakhir, pada stochastic oscillator ada sinyal beli dan jual. Dikatakan sinyal beli apabila garis harga memotong ke atas batas bawah, sedangkan dikatakan sinyal jual apabila garis harga memotong ke bawah atas. Terima kasih.